Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Yana Julia, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dan ini adalah podcast pertama aku yang membahas mengenai bocornya data pribadi di media online. Yuk simak sama-sama. Jadi kalau bicara tentang kebocoran data di media online tentunya sudah hal yang biasa nih di Indonesia, karena di Indonesia sendiri isu tentang kebocoran data di media online sering terjadi, apalagi kemarin terakhir ada isu tentang kebocoran data pasien COVID-19. Tapi apa sih yang bikin kasus ini berbeda daripada kasus yang lainnya adalah karena jumlah bocornya data adalah 279 juta penduduk di Indonesia. Bahkan dijual di forum online bernama Right Forums dan nama akun penjualnya itu adalah Kots. Kasus ini menyebar cepat di media sosial Twitter dan bahkan ada salah satu akun yang mencoba menanyai penjual dari mana dataset itu didapatkan, dan dataset itu ternyata didapatkan dari BPJS Kesehatan RI. Lalu kasus ini karena menyangkut seluruh warga negara Indonesia, Kemenkominfo pun ikut turun tangan, dan melalui juru bicaranya yaitu Dedi Permadi, Kemenkominfo menginformasikan bahwa data tersebut identik berasal dari BPJS Kesehatan berdasarkan dari NOKA atau nomor kartu, lalu kode kantor, data keluarga atau tunjangan, bahkan ada juga status pembayaran yang identik dengan data pembayaran BPJS Kesehatan. Jika melihat hal ini yang awalnya merupakan sebuah isu telah berubah menjadi sebuah krisis. Lalu apa sih itu krisis? Kata krisis berasal dari bahasa Yunani krisis, yang berarti keputusan. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus memutuskan apa yang harus dilakukan, bergerak ke kiri atau ke kanan, ke bawah atau ke atas, bertarung atau melarikan diri. Definisi tentang krisis salah satunya dikemukakan oleh Robert P. Powell dalam bukunya Crisis: A Leadership Opportunity tahun 2005 yang menyatakan bahwa krisis adalah kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya, yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Krisis tidak memiliki batas dan dapat terjadi kapan saja, di mana saja terhadap setiap organisasi. Lalu bagaimana sih cara menghindari krisis tersebut? Sebuah organisasi harus melakukan yang namanya komunikasi krisis. Secara luas, KOMS mendefinisikan komunikasi krisis sebagai sebuah kumpulan proses atau diseminasi informasi yang dilakukan untuk mengatasi situasi krisis. Beberapa ahli mengatakan bahwa komunikasi krisis adalah proses dialog berkelanjutan antara perusahaan dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan makna bersama antar kelompok, masyarakat, individu, dan lembaga untuk tujuan mempersiapkan dan mengurangi, membatasi, dan menanggapi ancaman serta bahaya. Intinya, dasar dari komunikasi krisis adalah memberikan respon dengan segera begitu krisis terjadi, dengan pesan yang terbuka dan jujur kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, baik itu yang terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, pertama yang melakukan komunikasi krisis adalah Kemenkominfo. Lalu berdasarkan video YouTube yang telah saya lihat pada tanggal 21 Mei kemarin, yang berhadir adalah Bapak Samuel Abrijani selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, juga ada Bapak Alphonse Tarwijaya selaku Pakar Keamanan Teknologi dan Informasi. Dalam pemberitaan ini, Pak Samuel memberitahukan bahwa dalam dunia digital seperti saat ini, sistem bocor atau data bocor itu akan selalu ada, dan yang hanya bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan atau meminimalisir hal itu agar tidak terjadi. Jika sudah terjadi, ya tidak ada yang bisa dilakukan selain mengantisipasi ke depannya. Sedangkan menurut Pak Alphonse, di sini sistem keamanan yang ada di negara Indonesia seperti saat ini sudah cukup memadai, apalagi di bank-bank dan perusahaan, dan diharapkan instansi-instansi lainnya pun dapat mencontoh. Dan di sini Pak Alphonse lebih membicarakan mengenai security teknis
yang tentunya bagi orang-orang awam akan sulit untuk dipahami. Saat tanggal 21 Mei kemarin, BPJS Kesehatan ternyata belum memberikan konfirmasi, dan diharapkan oleh Pak Alfons juga Pak Samuel bahwa BPJS dapat melakukan konfirmasi dan kita dapat menanggulanginya bersama-sama. Dan berdasarkan berita yang saya baca di Detik News, tanggal 23 Mei baru BPJS mengaku sudah melakukan klarifikasi ke Bareskrim. Jujur aku pribadi ketika mencari tahu mengenai hal ini lebih dalam merasa agak takut ya, karena jumlah penduduk di Indonesia sendiri itu di tahun 2021 ada 271 juta penduduk. Sementara data yang bocor ini adalah 279 juta penduduk, dan walaupun termasuk dengan orang meninggal nih, tetap saja kemungkinan besar yang menjadi korban adalah seluruh warga negara Indonesia, apalagi data yang terungkap itu baru 1 juta data. Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah jika sudah terjadi krisis seperti ini, baru RUU perlindungan data pribadi akan diperkuat? Seperti kata Pak Samuel bahwa beliau berharap RUU perlindungan data pribadi ini dapat selesai diperkuat pada tahun ini. Sedangkan di salah satu video yang saya lihat juga di YouTube, ada hadir Pak Pratama Persada selaku Kepala Lembaga Riset Keamanan CISRED di Kompas TV kemarin pada tanggal 21 Mei juga. Beliau beranggapan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena beliau beranggapan bahwa ini merupakan masalah yang cukup kompleks, dan beranggapan biasanya seluruh komponen yang terlibat masalah ini pasti beranggapan sebagai korban. Oleh sebab itu, kita masyarakat tentunya hanya bisa berharap semoga kedepannya krisis atau kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan bisa menjadikan hal seperti ini sebagai pelajaran oleh pemerintahan agar lebih paham dan lebih melindungi data pribadi masyarakatnya juga. Semoga kedepannya masyarakat dan pemerintahan sadar akan pentingnya keamanan data pribadi. Sampai di sini pembahasan kali ini. Aku Yana Julia. Sekian untuk podcast kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.